Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Isnainia Ayuningrum dengan nomor NIM 19108010002. Saya di sini akan mempresentasikan tentang case study mengenai negara Norwegia. Norwegia merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa bagian utara. Norwegia adalah sebuah negara Nordik di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan Rusia. Titik tertinggi di Norwegia memiliki ketinggian mencapai 2.469 meter dari permukaan laut. Pada sejarahnya, Norwegia tercatat 100 tahun yang lalu merupakan salah satu negara miskin di Eropa. Namun, Norwegia saat ini berada di peringkat salah satu negara-negara terkaya di dunia. PDB per kapita Norwegia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Selain melalui pengikatan pertumbuhan ekonomi, negara tersebut juga didukung oleh pemerataan sosial di dalamnya. Norwegia adalah salah satu negara yang berhasil memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dengan GDP per kapita Norwegia mencapai $55,900 pada tahun 2012. Selain berhasil mencapai predikat sebagai negara maju yang cukup makmur, Norwegia juga berhasil melakukan pemerataan sosial yang berbentuk pengeluaran sosial. Pengeluaran sosial ini ditujukan demi terpenuhnya kebutuhan material dan non-material kepada seluruh masyarakat Norwegia tanpa terkecuali. Hal ini dapat dilihat dari pengeluaran belanja sosial Norwegia mencapai 29,7% dari total GDP. Hal ini membuktikan bahwa Norwegia berhasil menjalankan proses pembangunan kesejahteraan. Keberhasilan pembangunan kesejahteraan ini menjadi karakteristik Norwegia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Negara kesejahteraan welfare state merupakan kondisi di mana suatu negara berhasil melakukan pengorganisasian kesejahteraan di negaranya. Potensi yang dimiliki Norwegia diantaranya yaitu 1. Norwegia menjadi salah satu negara dengan kesetaraan gender terbaik di dunia yang membuat warganya memperoleh kesejahteraan dalam hal pendidikan, sosial, hingga kebudayaan. 2. Pada 2017, Norwegia masuk peringkat pertama sebagai negara paling bahagia di dunia, berbanding dengan Denmark, Islandia, dan Swiss. 3. Yaitu pada tahun 2015, Norwegia memperoleh peringkat kelima sebagai negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. 4. Negara ini pernah mendapatkan peringkat pertama sebagai negara paling makmur di dunia pada 2014. 5. Norwegia menjadi salah satu negara yang ikut dalam pembangunan PBB yang didirikan pada 24 Oktober 1945. 6. Norwegia memperoleh predikat negara teraman di dunia. Salah satu buktinya adalah tingkat kematian polisi yang tergolong sangat rendah. 7. Para tahanan memperoleh berbagai fasilitas memadai layaknya penghuni hotel. Mereka bahkan dapat mengakses internet. 8. Negara ini dianggap sebagai tempat lahirnya ski modern yang dikenal saat ini. Bahkan kata ski dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Norwegia. 9. Norwegia merupakan negara pengekspor sampah dan Swedia adalah negara yang menerima sampah-sampah dari negara ini. 10. Pemerintah menggratiskan biaya sekolah untuk semua jenjang dan untuk siapapun sehingga memungkinkan warganya memperoleh pendidikan yang tinggi dan layak. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Norwegia adalah sistem pemerintahan konstitusi monarki parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Perdana menteri Norwegia biasanya adalah pemimpin dari partai mayoritas atau koalisi mayoritas. Di bidang perekonomian, kerajaan Norwegia merupakan negara maju yang memiliki ekonomi yang stabil dengan struktur swasta yang dinamis. Negara ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas alam, pembangkit listrik, tenaga air, ikan, hutan, dan mineral. Norwegia merupakan negara pengekspor makanan laut terbesar kedua di dunia setelah Cina. Pendapatan domestik bruto atau PDB Norwegia adalah sebesar
364, miliar US dollar dengan pendapatan per kapita sebesar 69.400 US dollar. Kondisi ekonomi Norwegia terbilang maju. Norwegia memiliki cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, air segar yang luas, serta Norwegia juga menghasil minyak dan gas alam per kapita terbesar di luar Timur Tengah. Dalam bidang jasa, Norwegia menyumbang sekitar 65% pada perekonomian jasa. Pemerintah Norwegia menyerap tenaga kerja terbesar di sektor jasa. Jasa lainnya yaitu mencakup perdagangan besar, eceran, keuangan, asuransi, real estate, transportasi, dan komunikasi. Di bidang manufaktur, sekitar 1/5 dari angkutan kerja bekerja di berbagai industri. Setelah minyak dan gas bumi, ekspor terkemuka adalah peralatan tenaga air, kapal, dan platform minyak, peralatan kantor, produk elektronik, kertas dan bubur kertas, logam, dan bahan kimia. Kegiatan pengiriman barang dan terkait telah lama penting bagi perekonomian Norwegia. Norwegia telah memiliki armada laut besar. Dalam pertanian, hutan, dan perikanan hanya sekitar 3% lahan Norwegia yang cocok untuk pertanian, ditambah peternakan sebagai kegiatan utama. Daging dan susu adalah produk ternak utama di Norwegia. Hutan Norwegia memproduksi kertas dan kayu. Produk kayu mencapai sekitar 6% dari pendapatan ekspor. Pada hubungan luar negeri, meskipun terletak di benua Eropa, saat ini Norwegia bukanlah negara anggota Uni Eropa. Norwegia keluar dari Uni Eropa melalui referendum pada bulan November 1994. Namun seperti negara-negara berdaulat lainnya, Norwegia adalah negara anggota PBB dan anggota lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB. Norwegia juga merupakan negara anggota OECD, NATO, OPCW atau Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, OSCE atau Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, dan EEA atau Wilayah Ekonomi Eropa. Dalam fenomena hubungan internasional, kerjasama antara negara semakin mendalami dinamika. Seiring semakin terbukanya jalur kerjasama antar negara, semakin beragam pula pola kerjasama yang dilakukan. Bentuk-bentuk kerjasama ini kemudian terbagi dalam berbagai bilateral, multilateral, regional, serta antar regional. Hubungan kerjasama ini memperlihatkan pola-pola keamanan, ekonomi, pendidikan, serta sosial budaya. Hampir seluruh negara telah menerapkan kerjasama di bidang tertentu. Kerjasama ekonomi seperti kerjasama pada bidang yang lain juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda untuk tiap tingkatan kerjasama. Contohnya di Eropa telah terbentuk kerjasama ekonomi yang beragam seperti Perjanjian EEA atau Europe Economic Area dan IFTA atau Europe Free Trade Area. Dalam hal ini kerjasama ekonomi ini terbentuk kerjasama regional dan aturan yang di dalamnya berlaku untuk seluruh anggota di dalamnya. Salah satu negara di benua Eropa yang tergabung dalam integritas ekonomi regional ini adalah Norwegia. Walaupun menjadi salah satu negara yang menolak untuk bergabung dalam Uni Eropa, Norwegia telah bergabung dengan IFTA pada tahun 1960 dan IEA bersama negara-negara Eropa yang lainnya. Walaupun tidak terdaftar sebagai anggota Uni Eropa, Norwegia tetap tergabung dalam regulasi pasar tunggal Eropa. Perjanjian Wilayah Ekonomi Eropa mulai diberlakukan pada tahun 1994, sehingga pada saat ini Norwegia telah berhak mengakses pasar tunggal Eropa. Demikian pembahasan mengenai negara Norwegia. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.